Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3A akan mencoba mendiskusikan terkait dengan isu aktual dalam upaya mewujudkan smart government. Baik, Akang Teteh, sebelum memulai mungkin kita perkenalan dulu anggota kelompok kami, terdiri dari saya sendiri, Riri Hidayanti. Selanjutnya ada Kang Tata Firmansyah, lalu ada Fadli Arfikri, selanjutnya ada Teh Tahani Nisrina, selanjutnya yang terakhir ada Teh Fira Hamida Suhada. Nah, baik tuh. Eh, untuk selanjutnya, mari kita masuk ke topik diskusi kita kali ini ya teman-teman, mengenai isu aktual dalam upaya mewujudkan smart government. Akan teteh semuanya, sebagai pemantik dalam diskusi kali ini, saya akan mencoba menyampaikan dengan adanya era globalisasi dan digital saat ini, masyarakat menginginkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efektif, dan akuntabel. Dalam menjawab tantangan tersebut, pemerintah mendorong terwujudnya konsep smart government, yaitu tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, inovasi digital, serta kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya mewujudkan smart government, peran ASN menjadi sangat penting. ASN dituntut untuk tidak hanya sekadar melaksanakan tugas administratif, tapi juga bertransformasi menjadi smart ASN, yaitu aparatur yang berintegritas, profesional, menguasai teknologi, berwawasan global, dan mampu membangun jejaring kerja. Pemerintah perlu melakukan transformasi tata kelola pemerintahan untuk merespon kebutuhan masyarakat agar dapat terwujudnya pelayanan publik yang cepat, akurat, dan efisien. Di Jawa Barat sendiri, ada nih salah satu inovasi yang berhasil diciptakan oleh pemerintah, yaitu aplikasi Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat. Nah, dari Akang Teteh sendiri, ada nggak sih yang pernah dengar atau paham terkait dengan aplikasi ini? Saya teh, Bolehkah coba untuk menjelaskan kepada kita semua juga? baik. Kalau setahu saya, Sambara atau Samsat Mobile Jawa Barat itu merupakan sebuah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat, kemudian juga Jasara Harja dan Perbankan. Nah, aplikasi ini tuh hadir sebagai wujud nyata inovasi layanan publik dalam rangka mendukung terwujudnya konsep smart governance di Jawa Barat. Nah, Sambara itu dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pajak kendaraan bermotor secara cepat, praktis, transparan, dan juga akuntabel tentunya, tanpa harus selalu datang ke kantor Samsat. Nah, dengan basis digital ini, aplikasi ini tuh memungkinkan layanan pajak kendaraan dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone, sehingga lebih efisien bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah. Seperti itu, Teh. Terima kasih Kang Tata. Eh, Cukup informatif juga ya informasinya. Nah, kalau teman-teman sendiri udah pada pernah pakai aplikasi ini belum sebelumnya? Kebetulan saya pernah teh, jadi saya sempat menggunakan aplikasi Sambara ini, di mana di dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan, yang antara lainnya pertama seperti pengecekan pajak kendaraan bermotor, di mana masyarakat ini dapat mengecek besaran pajak tahunan kendaraan bermotornya dengan hanya memasukkan nomor polisinya. Kedua, fiturnya terkait pembayaran pajak kendaraan secara online, di mana wajib pajak atau masyarakat ini dapat langsung melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui berbagai kanal yang disediakan, mau itu mobile banking, internet banking, maupun gerai retail yang bekerja sama. Seperti itu teh yang saya tahu. Baik, terima kasih Kak Fadli. Mungkin ada nggak sih teman-teman yang lain, ada fitur-fitur lain mungkin yang belum disebutkan Kang Fadli, bisa ditambahin?
Izin menambahkan, teh sebelumnya saya juga pernah menggunakan aplikasi tersebut dan di aplikasi tersebut itu ada informasi bukti pembayaran digital. Jadi nanti ketika sudah mendapatkan bukti pembayaran itu tuh kita bisa tukar menjadi SKPD. Dan juga di aplikasi itu juga ada fitur mengenai integrasi dengan Sapa Warga. Jadi sebenarnya tidak perlu mendownload aplikasi lagi gitu, tapi cukup dengan satu aplikasi Sapa Warga kita sudah bisa mengakses aplikasi Sambara tersebut. Mungkin itu teh. Baik, terima kasih Teh Tahari yang udah menambah informasinya. Emang cukup bermanfaat banget ya aplikasi Sambara ini. Tapi bagaimanapun juga karena itu sebuah aplikasi, pasti juga bakal ada isu atau masalah nggak sih selama penggunaannya. Dari Akang Teteh sendiri, mungkin ada nggak pernah punya pengalaman atau ada pendapat terkait dengan masalah yang bisa digambarkan dari isu terkait aplikasi ini? Izin menyampaikan pendapat ya Teh terhadap isu atau permasalahan yang mungkin terjadi dari implementasi teknologi digital Sambara ini. Kebetulan ada dua opini. Yang pertama terkait akses dan infrastruktur digital, di mana di wilayah Jabar sendiri kan masih terdapat beberapa wilayah ya yang belum stabil internetnya, bahkan belum terpasok oleh jaringan internet juga. Jadi mungkin sebaran pemakaiannya itu masih belum merata untuk semua golongan masyarakat di pelosok Jabar. Lalu untuk yang kedua, terkait keamanan data dan identitas wajib pajak yang tercantum di dalam aplikasi. Selain itu juga data kendaraannya dan transaksi keuangan yang mungkin bisa beresiko terhadap keamanan cyber yang saat ini sedang menjadi topik hangat ya. Dan itu kalau tidak dikelola dengan baik juga mungkin akan bisa mengurangi rasa kepercayaan masyarakat untuk menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin itu Teh. Betul, betul banget Teh. Emang keamanan itu menjadi isu utama banget ya. Kalau dari Teh atau kakak yang lain ada nggak kira-kira? Ada teh. Mungkin kalau dari saya itu terkait dengan integrasi dan sinkronisasi sistemnya itu sendiri ya teh. Karena kan Sambara itu melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Di antaranya itu Bapenda, kemudian kepolisian, jasara harja dan juga perbankan ya. Namun integrasi datanya itu dan sinkronisasi sistemnya itu masih menghadapi kendala teknis gitu teh yang berpotensi bisa saja memperlambat pelayanannya itu sendiri gitu teh. Betul, Kang. Itu juga perlu menjadi perhatian ya, terutama bagi pemerintah. Dari yang lain mungkin ada nggak dari Kang Fadli? Ada nih Teh, yaitu terkait literasi digital dan partisipasi masyarakat, di mana tingkat pemahaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital ini kan berbeda-beda ya. Jadi sebagian wajib pajak atau masyarakat ini beberapa masih enggan beralih dari metode manual ke aplikasi atau digital karena keterbatasan literasi digital atau minimnya sosialisasi. Seperti itu Teh. Benar, Kang. Emang literasi digital ya lagi-lagi yang masih menjadi isu. Dari Teh Tahari mungkin ada tambahan? Ya, teh izin menambahkan, kalau yang dirasakan yaitu mungkin ini isunya ke penyelenggara aplikasi ya, karena ketika menggunakan aplikasi tersebut sering terjadi error ataupun server down gitu, jadi tidak bisa diakses aplikasinya. Mungkin seperti itu teh. Benar, Teh. Emang harus kita jaga ya. Dari Akang Teteh sendiri mungkin sebelum ke penyelesaian isu nih, mungkin ada nggak tambahan dari Kang Tata atau dari siapa? Kebetulan kan Kang Tata dari Bapenda ya yang secara langsung menggunakan aplikasi ini nih. Boleh Iya, Kang ada betul teh. tambahan? Ada teh. Nah, kebetulan saya sendiri teh dari instansi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat ya. Saya cuma mau menambahkan beberapa fakta sendiri terkait dengan aplikasi Sambara ini ya. Jadi melalui aplikasi Sambara atau Samsat Mobil Jawa Barat itu memungkinkan masyarakat wajib pajak khususnya itu melakukan pengecekan status pajak dan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara lebih cepat dan juga praktis. Nah, kehadiran Sambara ini menjadi instrumen penting gitu dalam digitalisasi pelayanan publik, khususnya itu di sektor pendapatan daerah yang sangat vital gitu. Nah, ada beberapa fakta mengenai aplikasi Sambara itu sendiri. Untuk yang pertama itu faktanya itu pada
aplikasi Sambara telah diintegrasikan dengan super app yang diunduh itu kalau di Play Store itu lebih dari 1,1 juta kali gitu teh. Namun tidak semua pengguna aktif itu memanfaatkan fitur pembayaran pajak kendaraannya gitu. Nah, fakta ini tuh menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara ketersediaan aplikasi ya yang sudah disediakan dengan tingkat partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian walaupun data itu menunjukkan tingginya lonjakan penggunaan aplikasi Sambara, namun masih banyak itu masyarakat yang memilih pembayaran manual gitu. Nah, faktor penyebabnya itu sendiri antara lain karena mungkin keterbatasan literasi digital, kemudian juga karena minimnya sosialisasi, serta keraguan sendiri terhadap keamanan transaksi online gitu. Nah, hal ini tuh sejalan dengan berbagai keluhan publik terkait dengan seperti error aplikasi ataupun keterlambatan sinkronisasi datanya itu sendiri, Teh. Benar. Makasih banget Kang buat tambahannya. Emang ini cukup kompleks ya teman-teman terkait dengan isu yang muncul mulai dari penggunaan aplikasi Sambara ini sendiri sampai ke rendahnya literasi digital mungkin yang perlu ditingkatkan. Nah, Akang Teteh semuanya melihat dari isu yang ada saat ini nih, kita kan dituntut ya buat bisa berpikir kritis sebagai seorang ASN. Tentunya apa yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini harus bisa kita coba tuh. Nah, dari Akang Teteh sendiri ada nggak sih pendapat yang berguna untuk menyelesaikan masalah isu-isu yang udah kita bahas hari ini? Izin teh, mungkin solusinya kita sebagai ASN untuk menjadi ASN yang smart itu dari isu yang pertama ya terkait akses dan infrastruktur digital itu mungkin bisa memperluas kerjasama dengan penyedia layanan internet untuk menjangkau daerah terpencil. Selain itu juga menyediakan fitur offline mode terbatas, jadi masyarakat itu bisa tetap mencatat transaksi meskipun tanpa jaringan. Serta kita juga bisa membangun infrastruktur digital dengan menghadirkan digital corner di setiap kecamatan atau kelurahan sebagai sarana bantuan penggunaan aplikasi. Dan untuk solusi pada isu yang kedua terkait keamanan data dan perlindungan privasi, itu mungkin bisa dengan menerapkan data encryption dan multifaktor authentication, lalu melaksanakan audit juga terhadap keamanan cyber secara berkala yang dilakukan bersama Badan Cyber dan Sandi Negara, serta memberikan edukasi juga nih kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi saat menggunakan layanan digital. Mungkin itu teh solusinya dari saya. Betul, makasih banget Teh. Emang cukup bermanfaat ya dari Kang Tata atau yang lain mungkin ada tambahan nggak nih pendapat buat Saya penyelesaian izin masalahnya? menambahkan, Teh. Boleh, boleh Kang, Nah, mari. terkait penyelesaian isunya itu, isu yang kedua itu isu integrasi dan sinkronisasi sistem ya. Jadi karena Sambara itu melibatkan banyak instansi seperti Bapenda, kemudian kepolisian, jasa harta dan juga perbankan. Nah, kendala teknis seperti keterlambatan sinkronisasi data itu tuh sering terjadi gitu. Untuk mengatasinya mungkin diperlukan penguatan integrasi sistem melalui data center terpusat ya, kemudian penyusunan standar operating prosedur atau SOP bersama antar instansi mengenai alur datanya bagaimana dan penanganan gangguannya itu bagaimana, serta dengan pengembangan dashboard monitoring terpadu untuk memantau performa layanan secara real time gitu teh. Benar, berarti lebih ke upaya preventifnya ya Kang. Kalau Iya betul teh. dari yang lain mungkin ada nggak? Izin teh, jadi terkait isu literasi digital dan partisipasi masyarakat tadi, solusi yang bisa dilakukan kita sebagai seorang ASN, kita dapat melakukan sosialisasi yang masif melalui berbagai media, pelatihan, atau simulasi penggunaan Sambara ini melalui layanan Samsat keliling contohnya. Serta juga kita bisa membentuk program digital volunteer yang dimana itu dapat membantu masyarakat secara langsung dalam menggunakan atau mengenalkan aplikasi. Seperti itu, Teh. Benar Kang, jadi memanfaatkan teknologi yang ada saat ini ya biar masyarakat juga paham tuh sampai aplikasinya. Dari Tata Hari mungkin ada tambahan nggak?
Ya, izin teh menambahkan kalau terkait isu mengenai kualitas pelayanan ya yang ada di aplikasi Sambara ini terkait server down dan error dan lainnya itu sebenarnya kalau lihat dari Smart ASN bisa membentuk tim support yang bersiap 24 jam gitu. Jadi ketika ada keluhan masuk, itu bisa langsung ditangani oleh tim dan langsung memberikan feedback. Jadi tidak menunggu lama dan yang pengguna aplikasi juga tidak perlu ke kantor ataupun melakukan eh, secara manual terkait pembayaran pajak tersebut, sehingga masih tetap memaksimalkan aplikasi Sambara tersebut. Dan juga ketika akan melakukan maintenance, bisa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna aplikasi. Mungkin itu teh. Baik Teh, berarti kayak lebih ke pelayanannya mungkin ya Teh, biar bisa dipercepat kalau ada masalah. Baik Akang Teteh semuanya, terima kasih ya buat diskusi pagi hari ini. Bisa ditarik kesimpulan nih bahwa aplikasi Sambara Jawa Barat ini telah menunjukkan dampak positif dalam mendukung smart government, terutama dari sisi efisiensi pelayanan dan kontribusi terhadap PAD. Namun, masih terdapat isu penting yang perlu diperkuat, yaitu meningkatkan adopsi masyarakat, stabilitas teknik aplikasi, integrasi data lintas instansi, serta literasi digital publik. Apalagi isu-isu tersebut dapat diatasi. Kalau bisa diatasi nih, Sambara berpotensi menjadi salah satu contoh terbaik penerapan tata kelola pemerintah yang cerdas di tingkat provinsi. Nah, perlu ditekankan juga, keberhasilan smart government melalui Sambara ini tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi aja, tetapi juga pada partisipasi masyarakat, integrasi lintas instansi, infrastruktur digital, dan literasi publik. Dengan langkah-langkah strategis berbasis data, eh, Bapeda mungkin bisa memperkuat peran Sambara sebagai tulang punggung pelayanan pajak kendaraan modern. Nah, mungkin sekian yang bisa kita diskusikan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.